Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rafiastriana dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Saya dari kelas 1B Kebidanan. Selanjutnya saya di sini untuk menyelesaikan tugas anatomi sistem pernapasan manusia. Mengapa manusia bernafas? Normalnya orang dewasa bernafas sebanyak 12-16 kali per menit dalam keadaan istirahat. Bernafas merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Satu kali rangkaian menghirup dan menghembuskan nafas dihitung sebanyak 1 kali nafas. Proses ini disebut dengan sistem respirasi manusia. Anda membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup. Berbagai fungsi tubuh sehari-hari seperti mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, atau hanya berpikir sejenak membutuhkan asupan oksigen. Sistem pernapasan manusia berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Pernapasan yang berjalan lancar adalah hasil dari kerja masing-masing jaringan dan organ yang menyusun sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Bagian organ yang pertama yaitu bagian organ pernapasan atas. Yang pertama ada hidung. Organ pernafasan atas yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan gerbang utama masuk keluarnya udara setiap kali Anda bernafas. Dinding dalam hidung ditumbuhi rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Selain dari hidung, udara juga bisa masuk dan keluar dari mulut. Biasanya, bernafas lewat mulut dilakukan ketika Anda membutuhkan udara yang lebih banyak. Yang kedua, organ pernafasan yang kedua yaitu sinus. Organ pernafasan atas yang kedua yaitu sinus. Kedua yaitu sinus. Sinus merupakan rongga udara yang terletak di tulang tengkorak. Rongga ini terletak di kedua sisi hidung, dekat tulang pipi, di antara kedua mata, dan di tengah dahi. Dalam sistem pernapasan, sinus berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembapan udara yang Anda hirup dari hidung. Organ sistem pernapasan yang ketiga yaitu adenoid. Adenoid adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid terdapat simpul sel dan pembuluh darah penghubung yang membawa cairan ke seluruh tubuh. Adenoid membantu Anda melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman dan memproduksi sel limfosit untuk membunuhnya. Sistem pernapasan organ atas yang keempat yaitu tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sering disebut adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring atau tenggorokan. Amandel sebenarnya bukan bagian penting dari sistem imun maupun pernapasan manusia. Jika amandel terinfeksi dan meradang, dokter dapat membuang atau menghilangkannya lewat operasi. Bagian sistem pernapasan atas yang kelima yaitu faring. Faring atau tenggorokan bagian atas adalah tabung di belakang mulut dari rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lain, yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem respirasi, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Bagian sistem pernafasan atas yang keenam atau terakhir yaitu epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan yang berbentuk daun yang terletak di belakang lidah di atas laring atau kotak suara. Selama bernafas, epiglotis akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun epiglotis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Bagian yang kedua yaitu bagian sistem pernapasan bawah. Organ sistem pernapasan bawah yang pertama yaitu laring atau kotak suara. Yang pertama yaitu laring. Laring adalah rumah bagi pita suara Anda. Letaknya di bawah persimpangan saluran faring membelah menjadi trakea dan kerongkongan.
Laring memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernafas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat kita bernafas, udara akan mengalir melewati dua pita suara yang berimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. Yang kedua yaitu bagian trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah bagian terpadu dari jalur nafas dan memiliki fungsi vital untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru untuk pernafasan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus paru-paru. Panjangnya sekitar 10 cm dan diameternya kurang dari 2,5 cm. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada dan kemudian membelah menjadi dua tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap paru-paru memiliki satu bronkus. Yang ketiga yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk. Tulang rusuk adalah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan atau goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru saat mengambil dan mengeluarkan napas. Yang keempat yaitu bagian paru-paru. Paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung, mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. 5 yaitu pleura. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernafas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada Anda. Yang keenam yaitu bagian bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Dan yang ketujuh yaitu alveoli atau alveolus. Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernafasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli juga ada kapiler pembuluh darah. Nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah vena dan arteri. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Selain itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk diembuskan keluar. Yang kedelapan yaitu tabung bronkial. Pada tabung bronkial paru-paru ada silia berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa mukus atau daha atau lendir atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Silia juga ada di dalam lubang hidung. Fungsi lendir atau daha di tabung bronkial adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda asing lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Batuk juga bisa menjadi cara sistem pernafasan manusia mencegah benda asing masuk ke paru-paru. Bagian yang kesembilan yaitu diafragma. Diafragma adalah dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Saat melakukan pernafasan, perut diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Proses inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi, udara masuk, volume rongga dada membesar, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Yang kedua, ekspirasi, yaitu udara keluar, volume rongga dada mengecil, tulang rusuk turun karena otot interkosta bereaksasi. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.